Selalu. Aku tadi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyil wafiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersama-sama memperingati, mengingat, mempelajari kembali peristiwa besar, peristiwa agung, yakni Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Isra itu menjelaskan tentang Isra. Tapi kalau Mi'rajnya ada di surah An-Najm. Jadi Isra dan Mi'raj ayatnya terpisah. Isra ayat 1, Al-Isra itu Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram dan seterusnya. Ayat tentang Mi'raj ada di surah An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, surah An-Najm. Hadirin rahimakumullah, peringatan Isra Mi'raj ini harus terus kita galakkan agar kita semakin kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti Isra Mi'raj sejak awal sekian puluh kali Isra Mi'raj, sehingga pada malam hari ini keyakinan kita tidak goyang bahwa itu peristiwa terjadi di zaman Rasulullah. Sedikit pun kita tidak ragu, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itulah buah dari peringatan demi peringatan sekian tahun, sekian puluh tahun. Sedikit pun, setitik pun kita tidak ragu. Kita yakin itu peristiwa terjadi. Hadirin rahimakumullah, para alim ulama yang saya hormati, saya ta'zimi, para asatidz, para guru ngaji, hadirin rahimakumullah. Isra Mi'raj sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa, sehingga dikatakan Allah mengawali surahnya, ayatnya dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana, sesuatu yang tidak masuk akal, maka Allah awali dengan Subhan atau Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, ketika kita melihat sesuatu yang tidak masuk akal dan itu terjadi, maka zikirnya adalah Subhanallah. Umpama ini terjadi gerhana, Subhanallah, atau terjadi keajaiban. Para hadirin lihat batu tiba-tiba pecah, ada binatang, ada hewan dalam batu, maka ucapkan Subhanallah. Tidak mungkin ini, tapi Subhanallah, itulah maha suci Allah. Itu zikirnya. Makanya zikir itu macam-macam hadirin.
ketika melihat sesuatu yang elok, bagus, indah, menawan, maka ucapkan Masya Allah. Ini dikehendaki oleh Allah. Ke pantai, ke gunung, nengok, lihat laut, lihat pemandangan, Masya Allah indahnya, Masya Allah. Jadi ada tempatnya masing-masing. Zikir itu ada tempatnya. Ketika mendapat nikmat, maka zikirnya Alhamdulillah. Apapun, tanggal 1 ting masuk rekening, Alhamdulillah. Ini kan banyak pegawai di Al-Hijrah ini. Saya juga pegawai. Begitu tanggal 1 ting, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah yang banyak. Yang subhanallah, subhanallah baliklah. Alhamdulillah, pas. Kemudian ketika diuji oleh Allah, pikirnya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, na'udzubillah ya, naik motor ditabrak orang, duas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan kondisi dan lain-lain. Kesandung kakinya, dok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua zikir itu bagus, perhati. Tidak ada zikir yang jelek. Zikir semua bagus. Mana yang harus dibaca Ustaz? Sesuai kondisi. Dapat rezeki, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Makasih ya Allah, Alhamdulillah. Ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ojo kuwali, telah meninggal dunia, Alhamdulillah. Jangan, sesuaikan dengan kondisi. Maka Isra Mi'raj Allah awali ayatnya dengan Subhanallah. Jadi pelakunya di sini Allah, bukan Nabi Muhammad, yang menggerakkan, memperjalankan. Kalau ada orang mengatakan tidak mungkin Ustaz, perjalanan sekian kilo, bukan Nabi Muhammad, Nabi diperjalankan. Asra, Maha Suci Allah yang memperjalankan. Ya, ini makanya kalau sudah Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil, pasti. Tapi para hadirin, untung kita ini hidup di tahun 1900. Di zaman sahabat Rasulullah ketika Isra Mi'raj, spontan banyak yang keluar dari agama Islam. Tidak benar nih, sudah dianggap gila Nabi Muhammad, hadirin. Makanya kita nih untung hari ini. Mungkin kalau kita hidup di zaman itu, mungkin kita termasuk sungguh kok Nabi tidak masuk akal. Sehingga terakhir laki-laki yang ditunggu kesaksiannya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kata orang-orang Quraisy, kalau Abu Bakar itu tidak percaya, selesai dah Islam ini. Tinggal satu orang ini. Kalau Abu Bakar sudah tidak percaya, habis dah Muhammad, tidak ada yang ikut. Tapi Abu Bakar ketika dikasih kabar, jangankan Isra Mi'raj, lebih dari itu saya percaya. Seandainya burung gagak berwarna hitam, Nabi Muhammad bilang putih burung gagak, saya percaya Nabi Muhammad burung gagak itu berwarna putih. Lebih, makanya diberi gelar, diberi pangkat As-Siddiq. Ya, kalau Isra Mi'raj diberi pangkat As-Siddiq yang membenarkan Nabi Muhammad. Balik lagi iman orang Muslim ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abd ini di kamus artinya hamba. Hamba, budak, apalagi sahaya. Allah memberi nama pangkat Nabi Muhammad dengan kata abdun. Di saat Nabi Muhammad dipanggil mendapat derajat pangkat yang tinggi, tapi justru panggilan untuk Nabi Muhammad adalah abdun, hamba. Yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata Abdullah ini pangkat yang tinggi, hamba Allah, hambanya Allah. Makanya ibarat di dunia ini hamba itu, sahaya itu, budak itu apa katanya? Majikan. Budak itu apa katanya? Majikan. Budak yang baik, budak yang apa kata majikannya? Suruh ke barat, barat. Suruh ke timur, ke timur. Itu budak yang baik. Dan hamba Allah yang baik, suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa.
suruh zakat, zakat, suruh ngaji Quran, ngaji. Ini hamba Allah yang luar biasa. Abdullah. Makanya kita ini jadi hamba Allah, semuanya tidak dikasih milih oleh Allah. Kita lihat bukti kita ini hamba Allah. Pernah ditanya, Ustaz, saya doa kok minta sekian, tidak dikabulkan. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa Ustaz? Karena kau Abdullah, kau hambanya Allah, bukan majikannya Allah. Kamu tuh hamba, minta kadang dikasih, kadang tidak. Itu Abdullah namanya. Sekarang jualan sepi, kembalikan sama Allah. Itu Abdullah. Tidak komplain. Ya Allah, makasih ya Allah. Hari ini dapat segini jualan, terima kasih ya Allah. Itu Abdullah. Dan itu mahal. Itu pangkat yang tinggi. Manusia hadirin dan dikasih milih sama Allah. Ini Abdullah. Kita ini dikasih fisik, tidak diberi hak memilih oleh Allah. Mau tinggi, mau ganteng, mau putih, mau kurus, mau mancung, lahir ya begini pokoknya. Kita tidak dikasih milih oleh Allah. Mau lahir dari orang tua siapapun tidak dikasih milih oleh Allah. Allah yang milihkan. Kita ini budak, kita ini hamba, kita ini sahaya, Allah yang milihkan. Tiba-tiba lahir ayah saya ini, ibu saya ini. Bahkan tidak dikasih milih dari suku mana. Tahu-tahu Madura, Mas. Kayak Pak Abdullah, Madura ini. Tidak mesen, pernah request Pak Abdullah, Madura. Tak request, teman-teman lahir Madura. Ada yang lahir Jawa, pusing. Kalau karena guru saya ini pusing. Tiba-tiba Batak, tiba-tiba tidak dikasih milih oleh Allah. Tahu-tahu jadi begini. Nah, sehingga Allah tidak akan pernah bertanya tadi hal-hal yang tidak dikasih milih. Kalau kita meninggal dunia, Allah tidak akan tanya kenapa tinggimu segini, tidak akan. Kenapa fisikmu, warna kulitnya putih, kenapa sukumu Batak, kenapa sukumu, tidak akan ditanya. Itu hak yang memilih Allah. Tapi satu hal, hak memilih manusia, apa itu? Mau berbuat baik, apa berbuat buruk. Inilah pilihan kita hadirin. Allah tidak tanya kenapa kamu suku Madura, tidak, tapi kenapa kau berbuat begini. Itu ditanya sama Allah. Hati-hati. Kenapa kau berbuat dosa? Kenapa kau berbuat ini? Kenapa kau berbuat maksiat? Itu pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai hamba menerima. Inilah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Isra Mi'raj pangkatnya tinggi, dipanggil Abdullah, hamba Allah. Tapi tahun 2026 sekarang ini atau 2025, hamba Allah murah sekali. Nyumbang ya, piro? Ini untuk Masjid Al-Hijrah 25.000. Siapa namanya? Wis gak usah, hamba Allah, hamba Allah. Hamba Allah. 10.000 siapa? Dosa nama hamba Allah. Hamba Allah. Mau jadi hamba Allah jangan 50.000, Pak. Sekian juta. Nah, ini masjid Ramadan beda. Nyumbang masjid Ramadan sama bulan yang lain beda. Seandainya para hadir punya uang sekian juta, siap untuk wakaf, untuk apa namanya, pembangunan masjid, nunggu Ramadan pahalanya lebih besar. Seandainya takut mati Ustaz, sekarang seandainya ini wis ini karena berlipat ganda pahalanya di bulan Ramadan. Baik hadir, kemudian lanjut lagi bi abrihi lailan, subhanalladzi asra bi abrihi lailan, malam ini adalah waktu seseorang diberi makom oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini waktunya orang-orang diberi makom. Yang tidak jadi wali dia akan jadi wali malam. Rasulullah di Gua Hira diangkat makomnya jadi Rasul malam. Isra Mi'raj malam. Jadi hadirin, malam ini waktu-waktu yang istimewa. Kalau pengen punya pangkat di sisi Allah, jangan tidur malam, bangun. Dan Allah janji
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapa yang bangun malam tahajud, Allah siapkan, Allah sediakan maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Maqam mahmud, terpuji, diangkat oleh Allah. Makanya jangan kaget orang-orang yang punya makom di sisi Allah, lihat tahajudnya jalan, tahajudnya on, modenya mode on. Hadirin rahimakumullah, di malam hari, hadis Nabi mengatakan di malam hari itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, ayo yang mau berdoa aku kabulkan, hambaku yang mau minta aku beri, hambaku yang mau minta ampun aku ampuni. Setiap malam Allah menyampaikan ini. Hadirin, hadis qudsi sepertiga malam dikatakan Allah turun ke langit dunia memanggil-manggil, ayo hambaku yang mau minta aku beri, yang mau berdoa aku kabulkan, yang mau minta ampun aku ampuni. Siapa yang dapat? Ya yang bangun, yang tidur lewat. Makanya ini mari peringatan Isra Mi'raj kita menambah di ininya ada memperkuat ibadah. Temanya diantaranya yang terakhir memperkuat ibadah biar semangat. Sepertiga malam itu hadirin, satu malam itu kan mulai malam kan jam 6, start malam itu jam 6. Masuk pagi jam 6 terbit matahari, kurang lebih 12 jam. Sepertiga malam berapa? Ya 12 bagi 3. Sekitar jam 2, jam 3, jam 4 ini sepertiga malam. Saya bangun jam 1, jam 12, Ustaz kemalaman, tidur dulu. Makanya banyak ustaz ulama malam tidurnya selit. Nah, apa selit? Lebih awal. Niatnya bukan mau tidur banyak, persiapan. Jam 3, jam 2 saya harus bangun. Itu. Makanya ayo kita berusaha sepertiga malam ya, jam 2, jam 3, jam 4 itu sudah masuk sepertiga malam. Allah memanggil. Allah memanggil. Wa minal laili subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Habis lailan ada kata masjid. Kenapa berangkatnya dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Karena Nabi Muhammad akan mendapat perintah sholat. Kenapa dari masjid ke masjid, Ustaz? Karena Nabi mau dapat perintah sholat. Sholat tempatnya di masjid. Makanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sholat dan Isra Mi'raj ini hadirin sering kita dengar kisahnya setiap hari 5 kali. Setiap hari, maaf, telinga kita, kuping kita ini dengar kisah Isra Mi'raj 5 kali sehari. Kapan? Ketika tarhim sebelum azan. Wassalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Itu isinya Isra dan Mi'raj. Oh, masa Ustaz? Iya. Makanya kita ya man asra bikal muhaimin laylan lil tamanil tawal ya man asra, wahai orang asra yang diperjalankan al-muhaimin oleh Allah al-muhaimin, wahai orang yang diperjalankan oleh Allah lailan di waktu malam, nilta kau mendapat anugerah, wal anamu niyamun, dan ketika manusia sedang tidur pangkat diberi ketika orang sedang tidur. Apalagi wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Wa taqaddamta lis-salata. Nabi Muhammad ini hadirin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, sekali lagi, di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sholat. Wa taqaddamta lis-salat, kau disuruh maju untuk sholat.
Fasalla, kemudian ikut salat kullu man fis sama, semua yang di langit. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim disuruh turun sama Allah. Fasalla kullu man fis sama, suruh turun. Wa antal imam, engkaulah Muhammad sebagai imam. Kenapa disuruh turun nabi-nabi yang lain? Ini hikmah. Ketika Nabi Muhammad yang datang, Nabi yang makomnya paling tinggi, Nabi yang makom derajatnya paling tinggi hadir, maka derajat-derajat yang di bawahnya harus ikut dampingi, ikut ngawal, ikut ngiring. Nabi hadir, turun. Sayyidul Anbiya wal Mursalin sedang di sini. Ayo turun. Sholat Nabi jadi imam, Nabi Ibrahim jadi makmum semua. Kenapa? Pangkatnya yang lebih tinggi datang, yang rendah ikut. Kalau gubernur ke Masjid Al-Hijrah, gubernur tidak usah khawatir, bupati pasti akan hadir. Kalau bupati yang datang, camat hadir, Pak. Tidak hadir di Senin nih, Pak. Kamu siapa ini? Saya datang, kamu tidak datang. Camat datang, kepala desa harus datang. Wiu, rame, apalagi gubernur, kapolri, rame. Ada pejabat, ada bupati datang, gubernur datang. Ini makanya, mari Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan masjid ini hadirin, Nabi mengatakan al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu tempatnya, rumahnya orang-orang yang beriman pada Allah. Maka dikatakan barang siapa yang sering ke masjid, fashhadu, saksikan dia orang yang beriman, imannya kuat. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah. Saksikan siapa orang yang sering ke masjid itu orang imannya kuat. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil. Barang siapa yang memakmurkan masjid itu orang beriman. Untuk Nabi Muhammad tidak pernah azan, Pak. Saya ulangi, Nabi Muhammad tidak pernah azan. Semua pernah dikerjakan Nabi Muhammad kecuali azan. Memandangkan azan Nabi tidak pernah sama sekali. Sehingga kenapa Nabi tidak pernah azan? Kalau Nabi Muhammad azan berjamaah di masjid bukan fardu kifayah tapi fardu ain. Berjamaah di masjid ini fardu kifayah. Tapi kalau Nabi Muhammad yang azan wajib datang. Jadi fardu ain. Maka Nabi Muhammad tidak azan. Untung alhamdulillah. Kalau Nabi Muhammad azan, apalagi belum ada diskon sholat 50 kali sehari semalam. Itu benar, bukan dongeng, bukan legenda, bukan cerita. Nabi naik diperintahkan sholat 50 kali. Kalau 24 jam bagi seket berapa? Setengah jam kurang lebih. Enggak lagi kan? Enggak nyampe setengah jam. Ya 20 menit. Assalamualaikum, azan, qomat, wudu, sholat. Ulangin, baru nyampe taruh songkok. Assalamualaikum, balik lagi. Wudu lagi, azan lagi, sholat lagi, pulang. Sholat kapan kerja? Untuk Nabi Muhammad tahu betul Pak kondisi umatnya. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan masjid, mohon maaf, jangan ngomongin bisnis di masjid. Saya tadi sebelum berangkat baca kitab Nubabul Hadis, ada hadis Nabi Muhammad mengatakan malaikat tuh gregetan sama orang yang ngomong masjid, ngomong di masjid apa? Bisnis, transaksi. Kita duduk sampingnya makelar misalnya, ini contoh ini. Mohon maaf kalau ada makelar ya. Duduk, assalamualaikum, aku punya barang, aku punya barang apa? Jadi Pak, transaksi ya wes deal sekian, jadi malaikat gregetan. Nabi mengatakan, saya tadi baca hadis, man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang ngomong bisnis di masjid, jualan, transaksi di masjid, ahbatallahu anhu amalahu 40 sanah. Allah hapus ibadahnya 40 tahun.
40 tahun, 40 tahun. Udah yang banyak sholat, tapi kalau ngomong bisnis, bahkan Nabi katakan kalau ada orang ngomong bisnis di masjid, kata Rasulullah apa? Doakan mudah ada laku. Ini tempat nyambung sama Allah, Pak, bukan urusan perut ini. Ini urusan di atasnya perut, hati. Urusan tempat masjid, tempat urusan nyambung rohani kepada Allah, bukan urusan perut. Kalau mau bisnis di luar. Saya punya barang. Karena ikut Isra Mi'raj malam Minggu. Nah, sekarang tarik, yuk betul-betul buat. Kenapa? Di gerbang, keluar gerbang, apa barang apa? Silakan monggo. Kenapa kamu nih? 40 tahun hangus. Kan eman, Pak. Iya, ini tempat, Masya Allah, Nabi Muhammad mengatakan di dunia ini tempat yang paling dicintai Allah masjid. Yang tidak disenangi artinya banyak maksiatnya, Pak. Pasar. Makanya alhamdulillah ada masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Masjid itu alladzi barakna haulahu, berkah, Pak. Haulahu, di sekitarnya masjid. Jadi kalau sering ke masjid, pulang bawa barokah. Subuh ke masjid, pulang bawa berkah. Zuhur ke masjid, bawa barokah. Masjid ini alladzi barakna haulahu, kata Allah. Banyak barokah sih. Tidak percaya, mari kita lihat. Kita kalau sholat di rumah, perhatikan, sembahyang di rumah, langsung aja mau sholat zuhur, langsung wudhu, sholat zuhur, Allahu Akbar. Mau sembahyang maghrib di rumah ini, langsung Allahu Akbar. Tidak pakai ba'diyah, tidak pakai qobliyah. Tapi kalau di masjid, enteng, Pak. Barokahnya gede masjid ini, ngerubah orang. Masjid bisa merubah karakter seseorang. Barokahnya besar. Ayo buktikan dah qobliyah ba'diyah di masjid. Enak, enggak berat, enggak apa, coba di rumah. Aduh. Iya Ustaz, iya sama Pak, saya juga gitu, Pak. Bodoh. Artinya saya ingin menyampaikan barokah masjid ini besar. Lihat lagi masjid, sterilnya masjid barokah ini. Apa? Ada orang tidak pantas ngomong jorok. Mulut masjid ini. Ayo, siapa yang negur? Semua negur. Ada orang masuk masjid pakai celana pendek. Maaf, perempuan celana pendek masuk masjid. Steril ini, Pak. Allah yang jaga ini. Coba. Tidak bisa kan? Kita pasti tidak terima ada orang buka aurat di masjid. Sejelek-jeleknya masjid tempat ibadah. Tapi sebaik-baik rumah, seindah-indah kamar tempatnya apa? Itu. Makanya jangan sampai masjidnya, jangan sampai rumahnya lebih bagus daripada masjid. Mumpung rehab ini, Pak. Mereka kali, Pak. Mumpung jangan sampai rumahnya kita ini lebih elok daripada masjid. Kenapa, Ustaz? Rumah itu kan biaya satu orang, Pak. Wih, lantainya, keramiknya, mamar, satu orang yang biayai. Masjid sekampung yang biayai. Logika mengatakan harus lebih mewah, harus lebih indah, lebih elok, lebih nyaman. Panas, Ustaz, kasih AC. Kasih apa? Biar indah, kasih taman, biar nyaman di masjid. Tapi hati-hati, masjid besar barokahnya besar ujiannya, Pak. Iblis tidak akan ridho kita rajin ke masjid. Iblis tidak akan terima kita rajin ke masjid. Ujiannya besar. Ada sosok-sosok yang tidak disenangi biasanya. Tidak cuma di mana-mana ini. Kenapa ke masjid? Saya kan orang Banyu Biru ini. Kenapa tidak ke masjid? Segan lewat orang itu. Memang iblis ini ada sosok yang bikin tidak senang ke masjid, itu mesti ada. Kenapa? Barokahnya besar. Dari ridho iblis. Ini makanya mari harus bisa ngelawan, apalagi subuh.
Salat subuh itu besar dibanding salat-salat yang lain. Kenapa? Jihadun nafas, melawan hawa nafsu tidur. Subuh itu para hadirin, saya katakan mata ini, mohon maaf, subuh berapa saat? Nanya. Alhamdulillah, bagus. Salut saya, 4 saat bagus. Subuh itu para jamaah, mata ini berat sekali. Bisa nih, berapa ton? Padahal ini, saya mau nanya, benar nggak subuh mata itu berat? Hari ini, malam ini, detik ini, coba kedip-kedip 3 kali aja. Mohon maaf, saya perintah ini, kedip-kedip. Ringan banget, bahkan nyaris tidak terasa. Pentengnya pol. Saya kedip-kedip nih. Tapi kenapa subuh? Iblis di sini, Pak. Apalagi Jumat. Saya sampaikan, sholat yang besar fadilahnya subuh. Ahad sampai hari yang lain, Jumat subuh paling besar fadilahnya. Ada hadisnya. Saya baca di masjid tempoh hari. Ternyata Jumat subuh usahakan jangan terlewatkan, lebih besar fadilahnya dibanding hari yang lain. Subuh itu berat sekali, ya kan? Alhamdulillah, yuk berusaha berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah setengah jam ya. Lanjut ya. Ya ngaji Pak, setahun sekali ngaji. Nah, linuriyahu min ayatina. Allah perjalanan Nabi Muhammad Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit itu namanya Mi'raj. Sekali lagi, Isra itu Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Isra. Masjidil Aqsa naik ke langit namanya Mi'raj. Nah, itu semua Allah tunjukkan apa? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Allah ingin ngasih tahu bahwa kami, Allah tuh mampu memperjalankan jarak yang sekian setengah malam. Ini kalau sudah linuriyahu min ayatina, kalau sudah ngomongin ayatina, ayat berarti urusan iman. Ini wilayahnya wilayah iman. Yakin apa enggak? Ini urusan iman ini, masya Allah, iman. Kalau enggak yakin ya langsung. Siapa yang enggak meyakini Isra Mi'raj, murtad. Auzubillah, murtad hadirin. Ini urusan iman. Nasnya jelas, tempat sejarahnya ada, dan lain sebagainya. Lah, iman ini kita jaga. Mari kita jaga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati. Iman ini nikmat yang paling besar. Iman. Kalau ingin tahu para hadirin, nikmat yang paling kecil itu apa? Nikmat yang paling rendah itu harta. Ya, yang kita ingin minta ya Allah, minta ya Allah, harta ya Allah, beri saya harta ya Allah. Kalau saya kaya, saya mau sedekah. Kan biasa doanya orang melarat gitu kan. Beri saya harta ya Allah, soge ya Allah, hamba kalau soge mau nyumbang ya Allah, saya kalau ini mau sedekah, macam-macam kan. Salabah tuh gitu dan salabah. Dalam surat Taubah itu ada surah tentang aslam, salabah. Ya Rasul, doakan saya mau gini, mau gini, mau gini. Jangan. Doakan ya Rasul, jangan maksa Pak. Ya udah, dikasih kambing langsung. Tidak sempat ke masjid, tidak sempat, yang awalnya 5 waktu kurang 3 waktu 2 waktu, tidak ke masjid sampai Jumatan tok akhirnya salabah. Jumatan tok sibuk, udah mulai banyak kambingnya, kendaraan tidak bisa lewat, salabah minggir menghalau, kambing tidak Jumatan akhirnya. Datang yang minta zakat, oh jangan, tidak bisa. Akhirnya Nabi mengatakan, tidak usah. Nabi marah. Akhirnya salabah dengar Nabi marah, nyari Nabi Muhammad. Ya Rasul, saya mau zakat. Tidak, kasih. Rasulullah wafat di masa Abu Bakar Siddiq. Salabah nyari Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau zakat. Tidak. Kenapa tidak mau? Rasulullah tidak mau, apalagi saya. Wafat Abu Bakar Siddiq, sejak Utsman, Umar tidak mau juga. Nah, udah begini kan repot. Nah, iman.
Rezeki yang paling rendah harta. Di atasnya harta sehat. Sehat ini rezeki yang levelnya di atasnya harta. Mana buktinya Ustaz? Kalau sudah sakit, berapapun rekening siap keluar. Kalau sudah sakit, berobat berapa aja dah. Habis itu Pak, jual tanah, jual kebun demi sehat. Berarti kan lebih mahal sehat. Nah, nikmat di atasnya sehat apa? Amal soleh. Sehat dan ibadah tidak bagus, tidak ada artinya di sisi Allah. Jadi nikmat di atasnya sehat, ibadah. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Apalagi nikmat di atasnya bertakwa kepada Allah. Umur, usia, umur ini nikmat juga. Kalau sudah umurnya diambil, tidak bisa bertakwa sudah. Artinya tidak bisa ke masjid, tidak bisa ngaji, sudah selesai. Maka umur di atasnya umur para hadirin, iman. Percuma hidup di atas bumi Allah tanpa iman. Percuma meninggal tapi tidak membawa iman. Iman ini yang bisa menyelamatkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Iman, makanya kita perhatikan iman anak-anak kita lihat. Jaga. Sholatnya gimana? Kita lihat, kita pantau. Jaga iman. Nah, Nabi Muhammad sampai ke surga melihat banyak ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Nabi Muhammad ke surga melihat di surga itu banyak orang-orang fakir. Saya ulangi, di surga itu Nabi ke surga nampak penduduk surga mayoritas orang miskin. Yang kaya ada, tapi yang mayoritas orang miskin. Urusannya sedikit, tidak pati banyak urusan. Sholat masuk. Bisa masuk, apa mau diproses? Hartanya tidak ada, cepat. Dan dikatakan orang miskin ke surga sudah 500 tahun, yang sogeh baru masuk. Kenapa kok kasep? Ya urusannya banyak. Yang kebun, ditanya sama Allah, zakatnya gimana? Sudah nyumbang hijrah. Tanya semuanya, panjang urusan. Nah, ketika Nabi Muhammad ditampakkan masuk surga, ditampakkan surga oleh Allah, bukan mayoritas orang miskin, bukan mayoritas orang kaya, tapi mayoritas isinya perempuan. Hati-hati, kebanyakan perempuan. Ibu-ibu seneng dah seneng harus ini saya sampaikan. Memang kebanyakan perempuan. Kenapa Ustaz? Kemungkinannya satu, jumlah perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau mau dihitung, memang banyakan perempuan. Tidak usah khawatir ibu-ibu. Jadi memang kebanyakan jumlahnya perempuan di dunia ini, kebanyakan perempuan. Makanya tidak salah, besok akan terjawab. Dihitung 1:4. Jumlahnya memang sudah beratur semua. Kemudian kenapa yang kedua lagi? Lisan. Kadang-kadang berani sama suami atau apa, itu lisan. Nah, para bapak kalau ingin istrinya masuk surga, ridho. Ini bukan menggurui, ini ngaji, ridho. Saya katakan, di neraka banyak perempuan. Terus gimana Ustaz, saya suami, istri saya begini-begini, ridho Pak, aman sudah. Yang masalah kan ketika suami tidak ridho, itu masalah. Ngomel, gedek yang laki, ngedek, ini yang bikin. Tapi ketika sang suami ridho, habis mancing misalnya nih, malam. Ini kalau pulang ini biasanya ngomel istri saya ini. Sebelum pulang, ya Allah, saya tahu istri saya ngomel. Sebelum dia ngomel, saya ridho ya Allah. Ikhlas ya Allah, surga Pak. Serius ini. Pasti pengen masuk surga kan? Ya sudah, ridho kan. Biar tidak kayak tadi itu ganjel nanti. Karena memang Nabi banyak perempuan ya di neraka. Naudzubillah. Nah, nanti ibu-ibu pulang dari pengajian, ingat ya katanya Ustaz ya, ridho. Iya, kalau tidak ridho ya tidak sayang sama saya berarti ya, gitu aja. Ini senjata ya. Biar sama-sama masuk surga.
dunia dan akhirat bersama-sama. Dah, Allahumma shalli ala Muhammad. Satu lagi terakhir, kisah Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kaget mencium bau yang sangat wangi sekali ketika Mi'raj. Nanya sama Jibril, bau apa ini wahai Jibril? Kok wangi sekali? Wahai Muhammad, ketahuilah bau wangi semerbak ini adalah bau yang keluar, yang muncul dari siapa? Masitoh. Masitoh ini siapa? Tukang sisir, anaknya Fir'aun. Masitoh. Tapi Masitoh ini bukan namanya, Pak. Masitoh ini bahasa Arab yang berarti tukang sisir, jadi bukan namanya Masitoh. Kita kan mikir, siapa namanya Masitoh? Bukan. Itu dari Masato yang sutu, menyisir. Masitoh, orang yang nyisir. Nah, jadi Masitoh ini baunya Masitoh ya Rasulullah. Kenapa Masitoh? Ceritakan wahai Jibril, cerita langsung. Masitoh ini orang yang beriman kepada Allah di zaman Nabi Musa, tapi di tengah-tengah Fir'aun, penguasa yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia sembunyikan keimanannya Masitoh. Ibu-ibu perhatikan, ini wanita salehah. Masitoh ini perempuan yang beriman kuat. Dia sembunyikan imannya kepada Allah dari Fir'aun dan keluarganya. Tidak sengaja pas lagi nyisir, jatuh sisirnya. Jatuh. Nah, pas ngambil bismillah. Ketahuan menyebut nama Allah, ketahuan menyebut nama Tuhannya Nabi Musa ketika sisirnya jatuh. Bismillah. Kata anaknya Fir'aun, siapa kau sebut tadi? Rabbi wa Rabbuki, Tuhanku dan Tuhanmu. Oh, bukannya Tuhan itu ayahku? Bukankah Tuhan itu bapakku? Lah, Allah. Dia tenang, imannya kuat. Allahu Rabbi wa Rabbu Abadi. Dan ayat Tuhan ayahmu juga. Kamu ngomong ini ada Tuhan selain ayahku. Aku lapor sama ayah. Lapor dah. Ini Masitoh. Lapor ayah Masitoh. Ketahuan beriman kepada Tuhannya Musa. Apa katanya? Ada Tuhan selain engkau. Terus siapa dia? Allah. Siapa Allah? Tuhannya ayah juga. Marah Fir'aun, dipanggil Masitoh. Benar kau tadi mengatakan ada Tuhan selain aku? Iya. Allah Tuhanku, Tuhanmu juga. Imannya kuat. Kalau kamu tidak mau ngaku memanggil aku sebagai Tuhan, aku hukum dah. Ini imannya kuat ini, Pak. Masitoh, sungguhan ini. Aku hukum. Allahu Rabbi wa Rabbuka. Tuhanku, Tuhanmu Allah. Sama, kau bukan Tuhan. Akhirnya hukum Masitoh dan anaknya. Punya anak 4, Masitoh ini. Ambil kuali, wajan, yang gede, yang besar. Dihidupi api, mendidih. Ada yang mengatakan air, ada yang mengatakan minyak. Minyak yang mendidih. Anak yang pertama, Masitoh, kau ngaku aku sebagai Tuhan apa enggak? Enggak, Allah Tuhan saya. Lempar. Masuk, Pak. Anaknya digoreng, Pak. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya dilempar ke kuali. Kita punya anak meninggal, sedihnya luar biasa, apalagi melihat inilah iman, mahal. Bagaimana mau beriman? Enggak, Tuhanku Allah. Anak yang kedua, ayo lempar. 2 sudah. Fir'aun, saya mau wasiat dulu ya. Iya, apa? Saya mau, kalau sudah semua kau goreng kami semua, tolong tulang-tulang kami jadikan satu, masukkan dalam kamar, kain, kubur. Baik. Udah ngomong gitu mah, belum dicemplung ini. Sudah, kalau aku semua ini mati, tolong tulang kami kumpulkan. Anak yang ketiga masuk. Nah, anak yang keempat mulai goyang. Anak yang keempat, karena dia masih nyusu, masih ASI. Ayo, kau masih beriman. Anak yang keempat, mulai sifat keibuan mulai muncul. Ya Allah, kasihan. Di saat yang bersamaan, bayinya masih terus bisa ngomong, Pak.
Maka termasuk 4 bayi yang bisa ngomong, termasuk anaknya masih Ibrahim, Nabi Isa, Juraid, siapa lagi? Ada 4 pokoknya. Itu tercatat dalam sejarah. Apa kata anaknya? Wahai ummi, wahai ibuku, di dunia azab akhirat lebih pedih, azab akhirat lebih bahaya, lebih kejam. Tidak apa-apa sudah, saya ikhlas. Ayo, bayi bisa ngomong, lempar sama masjid loncat. Habislah sekeluarga mempertahankan iman. Habis sekeluarga. Akhirnya wanginya luar biasa sampai di Nabi Isra Mi'raj tercium. Inilah orang yang mempertahankan iman. Apa ujiannya iman, Ustaz? Ujiannya iman itu was-was. Hati-hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku berlindung kepada Allah Tuhan yang manusia. Minta perlindungan sekali min syarri malikin nas, ilahin nas, min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bikin waswas fi sudur, dalam dada manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas. Hati-hati berteman. Hati-hati berteman yang bikin waswasnya dua, bangsa jin, bangsa manusia. Jin itu bikin was-was, Pak. Ada orang meninggal dunia, penjahat, kata orang malamnya serem jerangkong. Ada ya? Pengambengan tuh masih sampai sekarang, Pak. Yang meninggal orang ahli maksiat tuh ngeri dah malamnya. Wih, penampakan jerangkong. Memang bikin was-was. Iya kayak enggak. Percaya tidak percaya, macam-macam dah yang dibuat was-was tadi. Alladzi yuwaswisu minal jinnati, dan manusia juga. Sungguhan, hati-hati. Makanya hati-hati berteman. Hati-hati berteman, jangan berteman sama orang yang bikin was-was, jauhi, bahaya. Kok saya mulai berteman sama orang ini kok tambah mantep sama Allah, terus berteman. Kok sejak saya berteman sama fulan kok saya ragu ya sama agama saya? Jauhi, bahaya. Syaitan minal jinnati wan nas. Nah, ini para hadirin, mari iman kita jaga. Alladzi yuwaswisu, bahaya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat persiapan Ramadan. Mari kita bahagia, senang. Saya pesan sama kita semua, mari senang, bahagia. Karena orang menyambut Ramadan ini macam-macam. Ada yang senang ingin ibadah, ada yang senang bukan karena ibadah. Senang apa? Kolak saya lancar ini. Ramadan yang ditunggu kolaknya lah. Saya jualan baju ini lais ini. Ditunggu Ramadan lah. Bener, ada yang senang ingin ibadah, ada ingin tobat, ingin banyak sujud sama Allah, banyak baca Quran, ada. Tapi ada senang versi yang kedua. Laluan timur itu, lihat, senangnya pol itu, Pak. Ini baru panen awak sekarang nih. Kenapa Ramadan nih? Siap dari sekarang udah mikir pedagang apa besok awak nih. Gimana nyari setan? Seneng dah dia? Seneng. Urusan ini, Pak. Seneng kan? Ada orang yang biasa-biasa aja. Ramadan datang biasa, ya tidak seneng, ya tidak susah, biasa. Pokoknya saya puasa ya puasa, terawih, ya sesuai level imannya. Ada yang tidak senang juga ada. Tidak senang apa? Memang orang ahli maksiat. Ramadan ini bingung saya mau makan di mana. Memang orang tidak pernah puasa ini, Pak. Biasa rokokan di jalan. Mulai Ramadan ini bingung, tidak juari saya mau ngerokok di jalan. Stres puasa Ramadan. Ramadan datang bukan senang, malah Ramadan, gedek sama Ramadan. Ada Pak, yang memang orang ahli maksiat. Warung, dia cari warung udah dilolongan. Mana itu? Ketika cangkring. Rambut siwi makan. Kenapa? Malu ketawa sama. Jadi Ramadan dianggap musibah sama dia. Menyusahi Ramadan. Ada yang susah sama Ramadan bukan karena yang itu, bukan karena maksiat. Ramadan susah kenapa? Omsetnya turun. Biasa jualan siang, poso semua. Susah ya, Pak. Tuh mau lebaran, siang nggak bisa jual, susah. Jadi kan auzubillah itu. Mari kita pasang mode yang pertama, senang,
bahagia menyambut rahmat Allah, menyambut barokah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kekuatan, keselamatan, kesehatan, panjang umur. Doa Nabi Muhammad, berkahilah kami Ramadan, Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Kenapa Nabi minta sampaikan umurku Ramadan? Maaf, banyak orang meninggal sebelum Ramadan. Banyak lihat fulan meninggal Sya'ban, mau Ramadan meninggal. Makanya Nabi minta, ya Allah sampaikan umurku sampai bulan Ramadan. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban lana Ramadan ighfir lana dzunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ighfir lana dzunubana. Al-Fatihah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan khilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.